Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Isya yang dirahmati Allah, tidak bosan-bosan kita mempersembahkan rasa syukur terbaik kita kepada Allah, karena pada malam hari ini Allah masih terus memberikan kesempatan pada kita semua sehingga kita bisa hadir di masjid ini. Kehadiran kita di masjid ini adalah salah satu bentuk bahwa Allah masih mempercayai kita. Oleh karena itu tidak ada kata lain kecuali mengawali dengan rasa syukur. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini akan menjadi bagian dari amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga Allah curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan pada kita semua sebagai penerus risalahnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah rahimakumullah, kajian kita malam ini saya ingin sedikit melakukan refleksi ya. Renungan, refleksi, evaluasi, dan muhasabah tentang situasi terkini ya bangsa kita yang sekarang sedang dilanda musibah ya. Tentu kita ingin mengkaji apa hikmahnya perjalanan bangsa yang sudah sekian 80 tahun kemarin kita mengalami titik nazir ya. Lalu pertanyaannya, apa ya hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa itu? Karena bagi orang beragama, apapun peristiwa di muka bumi ini selalu ada hikmah ya. Selalu ada pesan moral yang positif ya, sekaligus menjauhi yang negatif. Nah, pertama saya tidak akan menjelaskan detail sejarahnya, tapi pasti Bapak Ibu tahu bahwa peristiwa itu memang melukai hati kita semua ya, karena darah harus tertumpah ya, sebagian dari anak bangsa ini harus gugur ya dalam situasi yang sangat tidak diinginkan ya. Tapi itulah bagian dari episode perjalanan kehidupan bangsa kita. Saya melihat beberapa poin, misalnya pertama, sepertinya hikmah pertama yang harus kita ambil adalah perlu menjaga lisan yang terbaik. Ini yang paling penting. Jadi Nabi sudah memberikan sinyalemen bahwa terjadinya kebangkrutan itu salah satu faktornya disebabkan oleh ketidakmampuan kita menjaga lisan. Maka ada satu hadis yang sangat populer, salamatul insan fi hifdzil lisan gitu. Kedamaian itu ya, kedamaian, perdamaian, ketentraman dan keselamatan manusia itu kata Nabi ternyata sangat ditentukan oleh seberapa jauh dia mampu menjaga lisannya dari kata-kata yang tidak baik. Saya tidak akan mengungkap kata-kata apa yang terjadi, tetapi itu hampir dipastikan adalah faktornya karena lisan yang tidak tertata dengan baik. Nabi udah jauh-jauh hari pertama tadi ya, bahwa
Situasi kekisruhan itu akan muncul ketika lisan-lisan orang-orang tertentu tidak terjaga dengan baik. Ya, kalau lisan kita membuat sakit orang lain, lisan kita membuat gaduh orang lain, itu berarti sumber persoalan kita. Maka dalam perspektif agama, kejadian yang kemarin itu hikmahnya adalah kita harus pandai-pandai menjaga lisan dari kata-kata yang tidak menyenangkan. Ya, ada satu hadis lagi yang bisa menjadi dalil, kata Nabi, kul khairan auliyasmut. Bicaralah yang benar, bicaralah yang nyaman gitu kalau bahasa terjemah bebasnya. Kalau nggak bisa bicara yang nyaman, liyasmut, lebih baik diam. Jadi diam itu jauh lebih mulia dari bicara yang membuat gaduh, kan gitu. Jadi rupanya Nabi sudah memberi peringatan 14 abad yang lalu bahwa efek dari lisan yang tidak terkendali dengan baik akan mengakibatkan kekisruhan. Kekisruhan personal, kekisruhan komunitas, kekisruhan berbangsa, kekisruhan bernegara, karena salah satu faktor pemicunya adalah tidak menjaga lisan. Nah, ini yang terjadi di kita, Pak. Ya. Coba kalau bicaranya hati-hati, dipertimbangkan dulu, ini kalimat ini menyakitkan orang tidak, menyinggung rakyat tidak, kan gitu ya. Maka kemudian akan selamat. Kata Nabi, tidak akan terjadi kekisruhan. Oleh karena itu Bapak-bapak, saudara-saudara, hikmah pertama tentu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari hadis Nabi ini, bahwa Nabi mengatakan kul khairan auliyasmut. Bicaralah yang baik, bicaralah yang nyaman. Kalau nggak bisa bicara tidak nyaman, yang nyaman, diam itu jauh lebih mulia. Maka ada pepatah dalam bahasa Inggris itu, silent is gold, ya. Ada yang tahu Pak ya artinya? Silent is gold itu artinya apa itu? Diam itu emas. Jadi kalau dikhawatirkan dengan kita bicara menimbulkan kegaduhan, membuat orang terluka, membuat orang tersinggung, memancing kemarahan orang, jangan bicara itu. Tapi problemnya kita itu kan selalu pengen bicara. Makanya kata filosof Yunani itu, ya, perbedaan orang bijak dengan orang bodoh itu cara bicaranya, Pak. Kalau orang bijak, orang arif, orang pinter, dia akan bicara untuk hal-hal yang penting untuk dibicarakan. Jadi orang pinter dan orang wisdom itu hanya akan bicara untuk hal-hal yang penting. Tapi kalau orang bodoh, yang penting pengen bicara. Beda nggak Pak? Ya, bicara hanya yang penting, itu cirinya orang wisdom, orang bijak, orang pinter. Tapi orang bodoh yang penting pengen bicara. Beda Pak. Ya. Kalau yang penting pengen bicara kan nggak ada kualitasnya. Efeknya apa? Membuat kekisruhan banyak orang. Coba kalau teman-teman kita di elit politik pusat itu bicaranya hati-hati, mempertimbangkan dengan matang. Ini terluka nggak nih rakyat dengan kata-kata seperti ini? Sudah diatur oleh Nabi. Jangan, nggak akan terjadi apa-apa. Jadi hikmah yang pertama yang bisa kita ambil dari konflik demonstrasi itu adalah jaga bicara. Ada satu statement dari Imam Hasan Al-Basri, kata beliau, ya, man la wara'alahu la zulfalah. Barang siapa yang tidak hati-hati maka jatuh martabatnya. Dan itu terbukti kan Pak? Ya, ketika orang sudah tidak bisa lagi berhati-hati dalam statement, dalam bicara, dalam menyampaikan pandangan, ya, karena memang harus diwawancarai dan harus bicara asal keluar, efeknya dahsyat sekali Pak. Ya. Itulah Nabi 14 abad yang lalu sudah mengingatkan hati-hati bicara. Dan bagaimana praktek sehari-harinya? Ya di rumah, di kantor, di masyarakat, hati-hati. Jangan bicara yang membuat istri kita tersakiti. Jangan bicara yang membuat suami kita jadi tersinggung. Itu kan sudah ada green light, sudah ada lampu merah, ya, bukan lampu hijau malah. Lampu merah dari Nabi, warning, jangan bicara asal keluar karena akan menimbulkan rasa sakit orang lain. Maka Nabi mengatakan kul khairan auliyasmut, dan itu juga ada dalam surat Al-Baqarah surat An-Nisa ayat 9.
Kata Allah, wal yakhshal ladzina law taruku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Itu Allah bilang wal yaqulu, dan hendaklah kalian hanya berbicara qaulan sadida, dengan statement-statement yang bagus, yang nyaman didengar, yang enak didengar. Memang ada saatnya kita marah. Bapak-bapak, marah itu boleh nggak, Pak? Boleh nggak? Boleh ya. Kalau marah dengan cara yang tepat, dengan metodologi yang tepat, dengan sasaran yang tepat, dengan waktu yang tepat, marahnya positif. Tapi kalau marah dalam situasi yang tepat dengan cara yang tidak tepat, ya, apalagi sasaran yang kita sampaikan tidak tepat, jadi problem serius. Maka perlu apa yang disebut dengan manajemen marah. Ya, harus ada manajemennya, Pak. Ya, kapan kita marah, kapan kita mengendalikan, kapan dan seterusnya. Nah, ini hikmah yang pertama diajarkan dari peristiwa demo kemarin itu adalah jaga kata-kata. Sepakat nggak kalau kemarin penyebabnya kata-kata yang tidak terkontrol, Pak? Sepakat. Ya, ya kita wajar lah. Walaupun namanya juga anggota dewan sudah ada di pusat, tapi wawasan pengetahuannya kan ya mungkin belum terlatih, orang-orang muda ya, yang belum bijak, belum wisdom ya, egonya masih tinggi dan seterusnya, sehingga ngomong ya asal-asal keluar aja, dan dia tidak tahu bahwa efeknya berpengaruh pada sekian ratus juta orang yang merasa tersakiti. Ini problem serius. Makanya kata Nabi, jaga bicaramu ya. Jaga bicaramu, karena kalau kau tidak bisa bicara dengan baik, silent is gold. Diam itu jauh lebih mulia. Nah, mari kita praktekkan, Pak ya, hati-hati kalau bicara, menyakiti orang ya. Dan ya kita mulai bijak. Orang semakin bijak, semakin arif itu lebih banyak mengontrol cara bicaranya. Banyak bicara bukan simbol kepandaian, tapi orang yang mampu mengendalikan dan memfilter kata-kata yang bagus, itulah orang yang pintar sebenarnya ya. Bukan tidak boleh bicara, tapi bicaralah untuk hal-hal yang efektif, yang produktif. Kadang-kadang kan kita asal bicara ya, asal bicara ya. Kalau ngajar di kampus itu kelihatan banget ada mahasiswa yang asal bicara ada mahasiswa yang betul-betul berkualitas bicaranya gitu ya. Kelihatan, Pak ya. Ada mahasiswa di S2, di S3 yang mereka sudah mapan, hidupnya sudah established, sudah macam-macam variasinya. Ada yang memang pokoknya yang penting bicara lah ya di forum itu kan. Nggak jelas metode bicaranya, gimana manhajnya, gimana tarikah bicaranya, yang penting bicara. Ada yang seperti itu. Ada yang bicaranya sedikit tapi langsung bermutu, ada juga ya. Nah, Nabi mengajarkan bicaralah yang baik, kalau tidak diam. Itu juga dalam Al-Baqarah Al-An-Nisa ayat 9 ya, dan hadis Nabi tadi sudah saya sampaikan. Itu pesan pertama ya. Yang kedua, nah ini juga saya melihat kesan ya. Harus memiliki sikap tawadhu, atau bahasa yang kebalikannya, jangan arogan. Kira-kira begitu, Pak ya. Kan statement-statementnya itu kan cenderung apa ya, apa kalau bahasa kitanya, arogan ya. Padahal di dalam hadis Nabi dan ayat-ayat Al-Quran, orang yang paling dimurkai Allah pertama adalah orang yang arogan. Saya sering menceritakan bagaimana ketika Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian memanggil seluruh malaikat di surga. Saya sebut saja jutaan malaikat dikumpulkan di surga, lalu Allah bilang, para malaikat, aku akan menciptakan seorang manusia bernama Adam, dan dia akan menjadi pemimpin di muka bumi. Aku perintahkan kalian sujud semua kepada Adam. Itu kan instruksi, Pak. Instruksi yang sifatnya transenden, dari langit, dari Allah. Kalau instruksi Allah mau ngapain aja harus dijalankan, Pak. Mau nyuruh nyembelih, mau apa segala macam, kalau datangnya dari Allah pasti benernya. Nah, kata Allah, sujud kalian ke Adam. Walaupun memang awal-awalnya malaikat kan protes, Pak. Tahu protesnya di Quran surat Al-Baqarah? Kalau bahasa kitanya, ya Allah, kenapa kamu ciptakan
manusia. Manusia itu paling kerjanya merusak di muka bumi, saling menumpah darah. Mending kami saja, kata malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ini kan makhluk yang terlatih menjadi orang yang selalu bertasbih kepadamu ya Allah. Kami semua malaikat jutaan ini makhlukmu yang selalu bertasbih dan maha suci. Kan ngapain menciptakan jamaah Masjid Al-Ittihad? Nanti bertengkar aja gitu. Kira-kira begitu. Menciptakan manusia, ya. Jadi gimana? Lalu Allah kan marah itu. Inni a'lamu ma la ta'lamu. Malaikat, aku lebih tahu daripada kalian. Kira-kira begitu dialognya. Kalau udah bilang begitu kan, ketika dites kan untuk menguji bahwa Adam jauh lebih hebat kan, malaikat Allah melakukan apa yang disebut dengan zaman sekarang fit and proper test. Menguji kompetensi malaikat. Itu di Quran ada, Pak. Jadi malaikat dites tentang pengetahuannya tentang surga, nama-nama yang ada di surga. Ternyata gagal memahami itu, dan kata malaikat apa? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, aku nggak ngerti, aku tidak tahu kecuali apa yang Kau ajarkan padaku. Sejak itulah kemudian malaikat semua sujud, kira-kira begitu ya. Patuh kepada Adam, satu yang tidak mau sujud. Siapa namanya? Iblis. Yang saya cerita dulu namanya Azazil. Nah, ketidakmauan sujud, keengganan aba wastakbaro itu ya dalam Al-Qur'an. Keengganan iblis untuk sujud kepada Adam itu bentuk kesombongan terhadap Adam sekaligus pengingkaran kepada Allah, maka Allah murka, Pak. Kemurkaan pertama yang disampaikan, yang dilakukan oleh Allah kepada makhluknya yang diwakili oleh iblis ada karena sebab arogansi. Kan ngomongnya gitu iblis, ya Allah, Engkau kan ciptakan aku lebih dari api, sedangkan Adam Kau ciptakan dari tanah. Api lebih jauh, lebih unggul unsurnya daripada tanah. Satu, kira-kira bahasa kitanya, saya kan lebih senior di sini gitu. Dia kan baru datang kemarin sore, kira-kira begitu. Itu sombong. Nah, arogansi ini kemudian Allah mengatakan, keluar kamu dari surga. Ihbitu gitu ya, diusir dari surga, termasuk nanti Adam pun digoda oleh setan, diusir semua. Jadi diusirnya iblis dari surga itu karena arogansi. Maka dosa besar. Makanya nanti Bapak kalau jadi anggota dewan, tawaduk ya Pak. Rendah hati lah Pak, ya biasa aja. Ya. Kenapa Pak? Dewan Kemakmuran Masjid ya. Jadi anggota apapun, jadi pejabat biasa aja Pak. Oh nggak lama kok, ya biasa aja, ya. Rendah hati, tawadhu. Semakin orang rendah hati, semakin tinggi derajatnya. Semakin merasa tinggi, semakin jatuh. Terbukti kan Pak? Ya. Kalau ngomongnya arogannya tinggi, itu pasti berpotensi akan jatuh Pak. Saya katakan tadi, iblis jatuh ke dalam, dikeluarkan dari surga karena sombong. Fir'aun ya ditenggelamkan di dalam laut karena arogan, ya. Apalagi Qarun yang harta kekayaannya berlimpah, ya. Qarun itu memiliki lebih dari 1000 mobil mewah, Pak. Qarun itu ya, kira-kira begitu ya. Hartanya nggak terhitung. Tapi karena dia sombong, hancur semua, Pak. Qarun itu. Ya. Jadi artinya apa? Bapak-bapak nanti kalau jadi orang kaya, atau sudah pada kaya Pak ya? Biasa aja Pak ya. Ya, Pak Rabi nanti rumahnya tingkat 8, biasa aja Pak ya. Biasa aja. Atau motornya terbuat dari emas kan gitu. Biasa aja Pak. Jadi pesan moral dari peristiwa kemarin, ada arogansi dari orang-orang tertentu yang tidak membuat nyaman bagi orang sekitarnya, masyarakatnya. Udah masyarakat dalam kondisi sensitif, situasinya lagi kurang menguntungkan, muncul kalimat-kalimat tidak nyaman, ada ketidakadilan, tersulut bahkan emosinya. Bapak-bapak ada yang ikut turun ke jalan nggak? Udah sepuh ya, doakan aja yang terbaik buat negeri ini. Ya, mudah-mudahan negeri ini menjadi negeri baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Dan yang kedua, pesan terpentingnya jangan sombong. Semakin merendah, semakin tinggi derajatnya, semakin merasa tinggi, semakin jatuh orangnya. Ya.
Ingat filosofinya padi, Pak. Nah, Bapak ini sudah padi-padi yang mau menguning nih, Pak. Sudah menguning. Ya, jadi kalau masih muda kan padi itu gimana, Pak? Tegak kan? Apa padi yang baru tumbuh bahasa Cirebonnya apa, Pak Rabi? Ya, bukan nama padi yang baru tumbuh tuh namanya apa? Ya segitulah pokoknya ya. Ya, itu kan berdiri, Pak. Karena masih kosong. Oh, berdiri. Tapi kalau sudah berisi, merunduk, bijak, wisdom, arif. Dia tahu apa yang harus, sangat bijak. Nah, kesombongan membuat orang jatuh. Dan jelas hadis nabinya apa? Salasun muhlikatun, kata Nabi. Ada 3 faktor yang membuat orang tumbang. Yang pertama adalah, kata Nabi, syukhun muta'un. Syukhun muta'un itu kalau bahasa kitanya kebahilan yang diperturutkan. Kalau bahasa Indianya meregehese. Ada orang Sunda nggak sih? India. Meregehese itu nggak mau berbagi sama orang. Itu pelit, itu jatuh. 3 faktor yang membuat orang hidupnya hancur. Pertama, individualistis, bakhil, Pak. Ya, punya orang untuk dia, punya dia ya untuk dia. Itu pengen orang bakhil. Itu kata Nabi, bangkrutnya orang pertama karena individualistis. Yang kedua apa? Yang kedua ini, i'jabul mar binafsi, merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. Masya Allah, Pak, itu di dalam hadis qudsi Allah bersumpah, demi zat yang ada pada diriku, kata Allah, aku tidak akan menerima ibadah dan sholat hambaku, ya, yang dia menyatakan diri lebih baik dari hamba sesamanya. Habis sholatnya, Pak. Ini pekerjaan sederhana tapi menghancurkan semua sholat kita. Ada lagi hadisnya, mangkana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin la yadkhulul jannah. Barang siapa yang di dalam hatinya ada perasaan lebih baik dari orang lain sebesar atom, merasa hebat, hebat karena ilmunya, hebat karena kesalehannya, hebat karena apapun, merasa hebat dalam dirinya, maka tidak akan pernah dia menyentuh surga. La yadkhulul jannah itu tidak masuk surga. Itu hadis, Pak. Arogansi tidak hanya dibenci sama Allah, tapi menimbulkan kebangkrutan, kata Nabi, menimbulkan kehancuran. Ya kalau kita baca kan gitu, Pak, ya. Fir'aun hancur karena sombong, Qarun ditenggelamkan juga karena sombong, dihancurkan. Kaum Samud, kaum Saba, hebat-hebat itu, ya. Peradabannya sangat tinggi mereka, kaum Samud itu, ya. Arsitek-arsitek yang bisa menata bangunan-bangunan megah di perbukitan itu kan kaum Samud, kaum Ad, ya, hebat-hebat peradabannya, tapi kemudian dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Allah karena sombong, ya. Kaumnya Nabi Lut dihancurkan juga oleh Allah karena sombong. Kaumnya Nabi Nuh ditenggelamkan, Pak, peradaban kedua ditenggelamkan manusia karena kesombongan. Nah, peristiwa kemarin ada orang-orang tertentu yang tidak bisa mengatur apa? Sombong itu. Arogansi. Saya tidak menyebut nama, tapi kita hanya ingin mengambil pesan bahwa kesombongan mengakibatkan kehancuran. Nah, itu jangan, ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yang membuat hancur itu tadi kan individualistis, sombong. Yang ketiga adalah hawan muttaba. Hawan muttaba itu apa, Pak? Mengikuti hawa nafsu. Kalau bahasa kitanya hirsun, serakah, ya. Jadi orang yang gagal mengendalikan hawa nafsu, mengikuti keserakahannya, itu berpotensi akan jatuh, tumbang. Boleh enggak kita kaya, Pak? Boleh, ya? Boleh. Tapi kalau keinginan kekayaan kita tidak bisa mengendalikan diri, mengikuti hawa nafsu, pasti hancur, Pak. Hilang semua kekayaannya, ya. Manusia kan gitu, pengen punya emas, kata Nabi, ya, dia pengen emas gunung apa yang kedua, sudah 2 emas, dia pengen yang ketiga, terus. Itu manusiawi. Boleh sih kita kaya, boleh kita mencari sebanyak-banyaknya, tapi kendalikan mental kita, jangan serakah dengan kekayaan.
Mohon maaf Pak, kalau usia-usia Bapak ini sudah putus hubungannya dengan dunia Pak. Saya menyarankan. Maksudnya bukan putus nggak mau nyari dunia, bukan, ya. Jadi kalau kita ingin semua ibadah yang kita lakukan hari ini, semua harapan kita semua dipenuhi sama Allah, maka sejak sekarang putuskan hubungan kita dengan selain Allah. Putuskan hubungan kita dengan dunia, sudah jangan ditaruh di sini. Hanya Allah saja tempat berharap kita, hanya Allah saja tempat menitipkan semua harapan kita. Maka semua doa-doa kita yang kita lakukan tiap hari, Allah akan dengar. Kenapa? Karena orang itu hanya berharap aku, kata Allah. Dan di dalam hatinya sudah tidak ada unsur dunia, tidak unsur materi. Tapi kalau datang masih ada unsur dunia di hati, ada unsur materi di hati, Allah nggak akan terima. Kenapa? Allah itu zat yang maha imateri. Jadi kalau kita datang bawa materi, nggak nyambung. Yang dibawa imateri, ya harus Allah. Maka ada quote yang sering kita sampaikan, ketika kita ingin semua harapan kita dikabulkan oleh Allah, maka sejak sekarang putuskan hubungan kita dengan selain Allah. Itu kira-kira. Dengan istri putus nggak Bang? Bukan, maksudnya putus tuh gini, menggantungkan seluruh harapan kita dalam hati kepada selain Allah. Enggak usah Pak, udah sama Allah saja. Sama Allah saja. Ya. Ada yang Pak Rabi, kan sekarang banyak tuh KBIHU ya, di mana-mana bermunculan. Namun kemudian ada pesimisme, gimana? Ada Allah yang akan membantu Pak. Saya ngajak doa dengan teman-teman KBIHU di mana-mana, termasuk di Islamic Center. Jangan pernah berharap kepada manusia, ya. Berharaplah hanya pada Allah. Allah yang akan membantu kita. Orang kan selalu terpaku bahwa nanti golongan ini gimana, nanti tarik ini, stres Pak. Dia nggak punya visi, yang nggak jelas. Orang menangani lembaga ibadah berharapnya kepada manusia, ya susah. Berharapnya sama Allah sambil ikhtiar yang banyak, gitu. Kira-kira begitu. Nah, kembali kepada hikmah tadi. Hikmah yang kedua, jangan apa tadi Pak? Jangan sombong, harus tawad, rendah hati. Kemudian yang ketiga, yang bisa kita ambil dari peristiwa kemarin, pentingnya mengendalikan emosi. Ya, kita support ya keinginan rakyat kita untuk menyampaikan aspirasi, itu hak demokrasi. Ya, pihak rakyat yang demonya juga pandai mengendalikan emosi, ya, pihak elit politiknya dan para aparatnya juga pandai mengendalikan emosi. Kalau itu terjadi, tidak akan terjadi kekerasan. Yang paling repot itu kan ada pihak ketiga yang jadi apa tuh? Provokator, menyalakan api, ya. Akhirnya tak terkendali. Ya memang banyak faktor, ya. Kalau quote saya tadi itu apa ya? Demonstrasi yang tragis ini yang menyebabkan tertumpahnya darah anak bangsa ini memberikan pesan sunyi pada kita bahwa bangsa kita butuh elit-elit yang bersikap lebih adil dan lebih bijak. Ya, karena apa? Ketika dalam demonstrasi terjadi kematian, ya, orang-orang yang tak berdosa, ya, sampai banyak pertumpahan darah, itu artinya jeritan rakyat dan jeritan orang-orang yang tertindas tidak didengar secara utuh oleh para elit politik. Itu teorinya begitu. Kalau didengar enggak lah keadilan. Nah, jadi saya kira yang ketiga yang bisa kita ambil pesan dari situasi kemarin, belajar mengendalikan emosi. Musuh terberat bukan orang lain, Pak. Siapa? Diri sendiri. Kenapa orang berani korupsi? Karena dia gagal melawan dirinya sendiri. Musuh terberat itu keinginan dia untuk mengambil harta orang lain sebanyak-banyaknya, dia tidak lawan, dia biarkan semua merajalela. Akhirnya dia kalah dalam pertarungan, terjadilah korupsi. Jadi orang korupsi itu orang yang gagal mengendalikan emosi dan keserakahannya. Kira-kira begitu, Pak. Maka
pesan dari kemarin itu banyak poinnya ya, banyak. Itu satu poin. Poin yang pertama, harus belajar mengendalikan emosi. Ya rakyatnya kan juga ada kan demo-demo yang dilakukan dengan damai, ya. Kemudian pimpinannya juga bijak. Yang repot itu ininya kenceng, pimpinannya nggak mau denger, ya jadi udah ya. Tapi kalau orangnya nyaman menyampaikan, pimpinannya juga menampung aspirasi lalu dieksekusi, ya, didengar dan dilaksanakan, tidak akan terjadi separah ini. Kenapa terjadi? Faktor yang ketiganya, gagal mengendalikan emosi. Makanya kata Nabi, la taghdab, jangan emosi. La taghdab, jangan emosi. Sampai 3 kali itu Nabi memberi wasiat. Jadi kemenangan sejati itu ketika orang mampu mengalahkan diri sendiri, Pak. Ketika Nabi selesai memimpin perang Badar itu kan perang besar, Pak. 300 orang lawan sekian ribu orang, menang, ya. Ya bahwa ada malaikat di situ yang membantu, tapi kan kerja keras, berdarah-darah, sahabat Nabi. Ya, energi dikeluarkan, tenaga dikeluarkan, darah juga dikeluarkan, terjadi peperangan dan kemudian menang. Setelah terjadi peperangan menang, para prajurit, para sahabat Nabi, ya kalau bahasa kitanya sih, berteduh di atas pohon sambil menyeka keringat dan darah yang bekas perang itu. Santai lah, tiba-tiba Nabi datang pada kerumunan sebagian sahabat yang sedang menyeka keringat dan darah itu. Apa kata Nabi? Wahai para sahabat, kita baru saja pulang dari perang kecil. Kita baru selesai melaksanakan perang kecil dan kita akan menuju pertarungan besar. Peperangan besar. Para sahabat kaget, ya Rasulullah, apakah masih ada peperangan yang lebih besar daripada perang Badar? Kami menghabiskan energi, darah, keringat, semua berperang melawan sekian ribu orang, hanya pasukan kami sedikit. Lalu apakah ada perang besar? Ada, kata Nabi. Apa? Perang melawan diri sendiri. Perang melawan apa? Nafsu. Jadi Nabi mensinyalir bahwa perang terbesar itu perang melawan hawa nafsu. Tapi kayaknya bapak-bapak ini sudah pandai melawan hawa nafsu ya Pak ya. Kelihatan wajahnya wajah-wajah pemenang. Pernah marah nggak Pak? Pernah marah nggak? Kalau masih sering marah berarti masih belajar mengendalikan emosinya. Ya marah wajar kalau situasinya tepat ya. Tapi kalau kita marahnya tak terkendali, biasanya semakin bijak, semakin bertambah usia, semakin banyak wawasan belajar itu, kecerdasan emosinya tumbuh. Dalam teori psikologi itu kan ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosional, emotional quotient, ada intellectual quotient, ada spiritual quotient, ada kecerdasan akal, ya. Ada anak sekolahnya pinter, matematiknya 10, bahasa Inggrisnya 10, pinter berdialog, dia IQ-nya cerdas. Yang kedua ada emotional quotient, kecerdasan emosi, itu mampu mengendalikan emosi dan amarahnya. Yang ketiga ada kecerdasan spiritual, kecerdasan hati. Ini kecerdasan paling tinggi, Pak. Takwa itu kecerdasan spiritual, ya. Dan dalam teori Pak, mohon maaf, kecerdasan akal itu hanya mampu membantu orang sukses, itu angkanya cuma 20%. Ini survei ilmiah Pak. Jadi kecerdasan intelektual hanya bisa membantu orang menuju sukses dalam hidupnya, hanya 20% sumbangannya. Yang paling besar sumbangannya untuk mengantarkan orang sukses menghadapi kehidupan adalah kecerdasan spiritual, angkanya di atas 80%. Ya. Makanya banyak anak-anak mahasiswa yang IB-nya tinggi-tinggi, tapi kalau dihadapkan pada persoalan kehidupan gak sanggup dia. Berarti tidak cerdas spiritualnya. Tapi dengan orang cerdas spiritual, dia mampu menyelesaikan. Kalau dalam bahasa agama, surat At-Tolak namanya At-Taqwa. Takwa itu orang yang mampu bisa menyelesaikan serumit apapun masalah. Karena dalam Quran Allah menjamin, mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang memiliki kecerdasan spiritual berupa takwa, dia mampu akan menemukan jalan keluar dari persoalan kehidupan yang dialaminya. Tapi kalau takwanya lemah, ya juga tidak akan mampu menyelesaikan masalah. Ada lagi yang sekarang namanya adversity quotient, ya. Adversity quotient itu kecerdasan daya tahan. Dalam kondisi sulit,
pahit, sakit, tapi dia bertahan tinggi, itu namanya adversity, kecerdasan daya tahan. Orang sakit tapi senyum bahagia, orang bangkrut ekonominya tapi senyum-senyum aja, itu berarti adversity quotient. Kalau bahasa agamanya sih sabar, ya sabar. Nah itu yang ke berapa tadi Pak pesan kita? Yang ketiga. Yang keempat, apa pesan yang kita perlu membangun sistem keadilan yang baik. Kenapa muncul problem ini? Analisis Pak ya, dari agama, bukan politik ya, ini agama kok. Kata seorang filosof namanya Al-Farabi. Al-Farabi itu seorang filosof politik juga, ahli politik terkenal. Dia sangat luar biasa, filosof juga, ahli politik. Kata dia, ketika sebuah bangsa ya dikelola dengan cinta dan keadilan, maka pasti akan menumbuhkan kesejahteraan. Jadi ketika sebuah bangsa dikelola oleh seseorang yang memiliki cinta dan keadilan yang tinggi, pasti akan menumbuhkan kesejahteraan dan kemakmuran. Itu teorinya begitu. Tapi ketika bangsa dikelola dengan ketidakadilan, ya, dengan kebencian, dengan kemarahan, maka sampai kapanpun itu negara tidak akan pernah sejahtera dan tidak akan pernah makmur, Pak. Jadi syarat sebuah bangsa bisa sejahtera itu harus ada keadilan, Pak. Keadilan dari elit politiknya, dari pimpinannya, dari semua unsur bersikap adil, proporsional. Maka kalau dalam teori sih, keadilan berbanding lurus dengan kesejahteraan. Keadilan berbanding lurus dengan kemakmuran. Kalau tidak adil, tidak mungkin sejahtera, tidak mungkin makmur. Teorinya begitu. Itu kata Al-Farabi, seorang ulama besar, ahli filsafat juga, ahli politik juga, ya terkenal. Nah, pesan yang keempat dari peristiwa kemarin, salah satu faktornya karena keadilan belum terbangun dengan baik, maka terjadi kemarahan yang luar biasa. Maka Nabi mengatakan 7 golongan manusia yang akan mendapat perlindungan dari Allah. Yang pertamanya siapa? Pemimpin yang adil. Jadi bapak-bapak nanti kalau jadi bupati yang adil ya Pak ya. Farabi siapa tahu jadi wali kota gitu ya. Yang adil gitu ya. Bapak-bapak ya. Jadi dewan harus adil Pak ya. Dewan kemakmuran masjid. Sebenarnya ada 8 Pak yang ingin saya kaji ya, tapi kita 4 dulu. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang lain karena sudah azan ya. Kesimpulannya ada hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa kemarin ya. Yang 4 diantaranya tentang pentingnya berhati-hati dalam bicara ya. Itu banyak dalilnya ya. Yang kedua harus jangan menghindari sikap-sikap sombong dan arogan ya. Kemudian yang ketiga pengendalian emosi, dan yang keempat menciptakan keadilan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini ngaji selingan aja Pak ya, merespon situasi terkini. Mudah-mudahan ada manfaatnya nggak Pak? Ya ada ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.